Salam kebersamaan dalam keberagaman. Saya Sakmer Robi, Wakil Bupati Belitung. Dalam kesempatan yang berbahagia ini bertepatan dengan hari jadi Kota Tanjung Pandan, 1 Juli. Kami ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun HUT Bayangkara yang ke-75. Semoga Polri selalu senantiasa profesional dan cita-cita untuk semakin presisi tercapai. Masyarakat merasa semakin diayomi dan juga negara semakin aman dan nyaman bagi warga negaranya. Terima kasih untuk seluruh jajaran Polri di Republik Indonesia dan kepada semua masyarakat untuk selalu senantiasa mendukung perjuangan dan pengabdian Polri. Terima kasih. Sahabat Impresi, jumpa kembali bersama saya Sakmer Robi, Wakil Bupati Belitung. Hari ini saya berada di Makobrimob Batalion B di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di Pulau Belitung. Dan Makobrimob ini punya lapangan tembak sendiri, namanya lapangan tembak Wiratama Bayangkara. Hari ini saya diundang dan saya memiliki kesempatan yang luar biasa untuk latihan menembak dengan Bapak Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham dan tentunya dengan Direktur Penyidikan Bapak Brigjen Anom. Dan saya akan coba mereview bagaimana sih nembak yang sesungguhnya dengan senjata api. Walaupun saya sudah beberapa kali menembak, tapi dengan senapan api yang berbeda. Ikuti terus di Impresi, channel YouTube untuk pembangunan pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, dan kewirausahaan di Indonesia. Karena ini bagian dari sport tourism. Ayo. Selamat siang Pak Dirjen. Selamat siang Pak Wakil Bupati. Sehat ya Pak ya? Sehat. Tadi saya dengar Bapak sudah jalan-jalan ke pulau, gugusan pulau-pulau kecil di utara Pulau Belitung ya. Ini dalam rangka apa aja Pak? Pertama, saya berapa kali ke Belitung ya. Tapi biasanya siang datang, malam mengisi acara, habis itu kembali. Langsung kembali. Tapi kali ini sangat istimewa. Karena kita disambut oleh Pak Wakil Bupati. Artinya di sini terlihat sebuah hospitality. Apa yang Pak Bupati bilang bahwa beliau sedang menggiatkan pariwisata memang betul. Pertama, pariwisata harus hospitality. Iya Pak. Karena ketika hospitality itu didapatkan oleh pengunjung, maka dia akan senang, dia akan bisa menceritakan banyak hal. Nah, Belitung ini pertama makanannya enak. Itu dia. Jadi seafoodnya segar-segar. Betul segar, manis. Seperti Pak Atep bilang tadi, lebih manis seafood yang di Belitung ini karena mungkin memang baru tangkapan baru. Jadi rasanya itu sangat-sangat berbeda. Kedua, yang kita lihat juga adalah sesuatu yang unik gitu kan. Saya mengajar sampai jam 10 malam mie Atep. Boleh juga ini mie Atep ya, mie Atep. Saya pikir udah dingin segala macam. Saya makan, saya lihat ada bungkusnya dari daun jati. Daun simpor Pak. Daun simpor. Saya makan jam setengah 11 malam. Saya pikir udah nggak enak. Masih enak. Apalagi panas ya Pak. Apalagi panas. Artinya di sini makanan semua enak-enak. Tadi juga makanan ini. Dan saya diajarkan di sini ada satu ilmu yang cukup saya dapatkan. Jangan coba cium-cium pipi di sini. Di sini pipi harus dimakan. Itu adalah pipi ikan. Iya, ikan ketarap Pak. Ikan ketarap. Dimasak gangan. Dan mantap masakannya. Lalu objek pariwisata, saya kaget tadi pagi saya coba ke pulau, mencoba jet ski. Saya berapa kali di beberapa tempat di Indonesia jet ski. Ya pertama persoalan kendaraannya biasanya sudah agak tua. Kedua, persoalan lingkungannya, ombaknya, gitu kan. Di beberapa tempat Indonesia biasanya agak kotor, tapi kalau di sini bersih. Jadi jet ski juga bisa snorkeling sekalian. Dan saya sarankan kepada teman-teman jet skier, cobalah jet ski di Belitung, ya, karena adalah salah satu
tempat bermain jet ski yang cukup enak, cukup baik. Anda bisa mencapai kecepatan 79 knots, Wow. mph di sini ya. Kalau berani bisa hajar ya, karena lautnya cukup luas dan tidak terlalu banyak lalu lintas. Jadi buat jet skier ini juga surga ya. Lautnya bening, arusnya juga sangat landai. Jadi cobalah jet ski di Belitung. Gitu, Pak. Bapak tadi main jet ski ketemu gelombang yang aman ya, Pak ya? Aman. Jadi Bapak kecepatan berapa tadi, Pak? Tadi saya coba sampai 79. Luar biasa ya. Saya udah coba berkali-kali tapi belum nyampe kecepatan seperti itu, Bapak pecah rekor ini. Tapi habis itu ini cuma karena ini jadi pas belok jadi agak bengkak juga. Oh iya. Itu biasa, Pak. Tapi ini dahsyat ya, Pak Dirjen langsung main jet ski. Jadi ke Pulau Lengkuas yang cuma 7 menit tuh. Enggak, kita muter-muter di Pulau Lengkuas, kita muter-muter di tengah laut ya. Saya bikin 8 circle gitu kan. Tapi memang belum 21 jam ininya belum. Oh, belum ya. Sedikit-sedikit baru. Sedikit-sedikit ya, Pak. Enggak apa-apa. Itu artinya Bapak diundang datang kembali, Pak. Lebih ramai lagi, Pak, nanti. Jadi kalau menurut Bapak di saat pandemi COVID-19 seperti ini, apakah Belitung ini cocok untuk berwisata? Sangat cocok. Udaranya bersih. Wilayahnya masih zona hijau ya. Dan orang-orangnya begitu baik dan saya begitu sangat terkesan. Jadi kesannya begitu sangat baik, penerimaannya baik. Jadi saya rasa Belitung salah satu destinasi yang paling baik yang harus Anda kunjungi. Cocok sekali. Terima kasih, Pak Dirjen. Pesan terakhir mungkin untuk masyarakat Belitung, apa yang harus dilakukan di tengah pandemi ini, Pak? Untuk masyarakat Belitung ya ikuti prokes dari pemerintah ya. Jaga kesehatan, cuci tangan, karena ini menjadi penting ketika objek wisata itu di zona hijau, maka orang akan datang. Tapi kalau dia di zona merah, orang akan mungkin khawatir untuk datang. Jadi pertahankan zona ini ya. Prokesnya, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya itu harus dilakukan. Saya nggak pakai masker karena saya harus wawancara, tapi saya sebenarnya pakai masker. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dirjen. Datang kembali, Pak. Kami tunggu Bapak berserta rombongan dengan program dan juga datang untuk berwisata sehingga Belitung ini punya semangat untuk bangkit kembali. Terima kasih inspirasi dan motivasi dari Bapak. Oke, Sobat Impresi, jangan kemana-mana. Nanti saya akan wawancara satu orang lagi. Ini Direktur Penyidikan di Kemenkumham juga. Ya, beliau ini juga jago nembak katanya. Nanti saya mau wawancara khusus ya. Sekaligus kita mau lihat tembakan-tembakan dari Pak Dirjen dan Pak Direktur ya. Saya mau belajar banyak ya. Baik, jangan kemana-mana. Nah, sahabat Impresi kembali lagi. Sekarang saya bersama Pak Brigjen Anom Wibowo. Beliau ini Direktur Penyidikan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ya, Kemenkumham ya, Pak ya. Betul saya, Pak ya. Tapi dari penampilan Bapak ini Brimob nih pasti, Pak ya. Dan ini pasti jago nembak, sahabat Impresi. Nah, Bapak kita kan sudah di lapangan tembak Brimob ya, Batalion B Bangka Belitung. Betul. Nah, ini apa yang akan kita lakukan, Pak, sore hari ini, Pak? Yang kita lakukan sore ini sebenarnya hiburan, ya. Sekaligus kita melatih kebiasaan kita dalam mempertahankan diri, bela diri, termasuk juga di Kumham itu ada 2 yang dipersenjatai, yaitu ada di pemasyarakatan, ya, dan juga ada di imigrasi. Jadi tadi kami sudah menengok lapas, ya. Di sana ada sekitar 170 sekian orang, hampir 200. Jadi saya melihat kalau dari jumlah penduduk Belitung ya, antara 180 ribuan, kemudian jumlah orang yang masuk ke penjara sekitar 170-an, ini belum ada 1%. Oh iya. Ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum masyarakat sudah cukup tinggi. Kemudian kejahatan adalah bayang-bayang dari masyarakat. Jadi kalau masih ada kejahatan itu wajar. Kalau tidak ada satu tempat pun di dunia ini yang tidak ada kejahatan. Betul. Tetapi di sini sangat minim, didukung lagi oleh pemerintah yang cukup baik sehingga angka pertumbuhan ekonominya 0,9%, tertinggi di Indonesia pada tahun 2020. Nah, hari ini kita mau melakukan latihan menembak. Ini teman-teman Pak Dirjen, kemudian dari PAS, dari imigrasi, serta kolaborasi dengan kepolisian.
ini kita akan melatih, sharing informasi dan pengalaman menembak. Mudah-mudahan akan menambah kesan selama kita berwisata, berkunjung di Belitung. Ini cocok nih sahabat impresi, karena ini bagian dari sport tourism. Jadi wisata bukan hanya alam yang indah, betul, kuliner yang enak, masyarakat yang ramah, tapi juga ada olahraganya. Iya, betul. Jadi Belitung sedang mengembangkan GAES ya, Geopark, Agro, kemudian Education, dan juga Sport Tourism. Jadi ini yang S-nya nih sahabat impresi, jadi Pak Anom cocok banget. Ya mudah-mudahan ini bisa mendorong Pak masyarakat kita untuk berani berwisata ke Belitung, tapi masuk jalur dari sport. Baik. Bersepeda, main jet ski tadi, main dayung dan sebagainya, dan menembak Pak ya. Nah, nanti Pak ada rencana apa Pak Kemenkumham di bawah Direktorat Bapak nanti? Kumham ini memang akan menyelenggarakan kegiatan lomba menembak tahunan bulan Agustus, setiap Agustus. Tapi saya juga merangkap salah satu board dari Perbakin. Nah, di situ mungkin saya akan menghimbau bahwa Belitung mungkin jadi tuan berikutnya rumah. menjadi tuan rumah Cocok untuk banget. olahraga menembak. Terima kasih banyak Pak ya. Jadi hotel-hotel kami begitu dengar langsung semangat Pak. Restoran juga demikian, tour guide juga demikian ya. Baik Pak Anom, apa yang mau disampaikan buat sahabat impresi di seluruh Indonesia Pak? Iya. Warga Indonesia yang budiman, saya sudah mengalami kegiatan pariwisata dan dinas di Bitung. Saya kira dalam musim pandemi ini tidak hanya Bali saja, kita juga bisa bekerja dari Belitung dan kita bisa berkarya untuk bangsa dan negara. Sehingga pariwisata itu bisa tumbuh karena pariwisata memiliki sektor yang paling luas, transportasi, jasa, penerbangan, kemudian makanan, semua ada di situ. Kalau pariwisata di Belitung ini meningkat, insya Allah Belitung akan semakin tinggi perekonomian masyarakat. Jangan kemana-mana, masih ada sesi berikutnya, kita mau latihan tembak ya. Oke. Oke sahabat impresi, sekarang di hadapan saya ada 3 pucuk senapan api yang saya nggak tahu nih, ini jenis-jenisnya. Karena itu saya mau minta izin Pak Brigjen Anom untuk menjelaskan sedikit aja Pak. Iya, baik Pak. Iya. Ini jenis apa nih Pak? Pak Wakil Bupati, ini adalah jenis senjata standar ya, standar. Ini mereknya adalah Alien. Ini buatan Cekoslovakia ya. Cekoslovakia sudah bisa membuat senjata yang cukup baik karena di sana produksi baja itu cukup baik Pak. Ini bentuknya aja mirip Alien Pak ya? Iya, mirip Alien. Nah ini juga peluru 9 mm. 9 mm. Ini juga selain standar. Megazin isi berapa Pak? Gasnya isi bisa 15 bisa 20 Pak. 20 ya. Ini juga bisa diisi untuk apa namanya? Untuk open Pak. Senjata open dia ada endpoint-nya. Kemudian di sini ada lagi senjata. Ini jenis yang agak jarang karena ini sudah tidak keluar lagi. Ini dibuat hanya 50 biji di dunia, yaitu Tanfoglio yang asli dari Italia. Limited edition. Limited edition. Hanya ada 50 unit di dunia. Ya. Ini. Luar biasa. Kemudian yang ini jenis juga Tanfoglio. Sama-sama buatan Italia ya Pak ya? Tetapi ini yang edisi baru Pak. Edisi terbaru. Edisi baru tahun lalu dia di launching Pak. Ini yang biasa digunakan oleh Perbakin juga Pak ya? Juga, ya. Jadi dari 3 jenis ini yang sering Bapak gunakan ya? Yang sering saya gunakan ini Mana Pak. yang paling Bapak cinta ini ya? Iya. Ini kan kayak istri kedua karena ya, ini kayak keris Pak. Jadi ini ini harus ini Pak. Iya, sering dimandiin nih Pak. Mandiin. Iya, karena ini limited Pak ya. Iya. Ini berharga sekali. Betul, jadi sahabat betul. impresi ya. Jadi kalau Anda belum pernah belajar nembak atau penasaran dengan dijelaskan oleh Pak Brigjen Anom ini, kita menjadi terbuka ya. Nanti kita akan lihat jenis-jenis yang lainnya. Nanti ini mungkin yang menjelaskan mungkin Bapak juga memahami bisa. ya. Jadi ini senjata AK Pak. Oke, ini AK buatan Rusia. Ya. Ini Rusia. Ini cukup efektif Rusia, karena AK ini kan AK-47 bisa masuk lumpur pun dia keluar juga masih oke Pak. Ini yang dipakai Rambo di film bukan? Rambo nggak bisa pakai AK, dia pakai M16 ya, kan Amerika dia. Atau AR-15. Iya. Nah kemudian ini Six Sauer Pak. Ini standar Brimob juga. Ini buatan negara mana Pak? Six Sauer Amerika Pak. Amerika. Six Sauer Amerika kita gunakan waktu kita tugas di operasi di Papua Pak. Iya. Ini juga ada endpoint yang udah kompatibel. Jadi kalau sudah kena sasaran merah itu, pasti sasaran dapat Pak. Siap.
Kemudian sekali. ini Wah, adalah ini keren nih, ya. Steyr, Pak. Ini Steyr ini dulu pertama kali dipakai Brimob, Pak. Tapi sekarang dari Kopassus juga ada Kopassus yang juga agak gunakan. panjang. Dan ini memiliki akurasi sangat tinggi, Pak, karena ini standar, ini nggak akan gerak-gerak, Pak. Oh. Kita masuk hutan, kita masuk tempat manapun, dia nggak akan bergeser. Padahal pendek ya, Pak ya? Pendek, ya. Kalau logika kita yang panjang itu yang akurasinya ya lebih bagus ya? Karena ini, Pak, scoopnya ini dia nggak akan berubah, Pak. Oke. Itu yang membuat dia stabil? Stabil, ya. Kadang kita menggunakan seperti begini, Pak, ya. Seperti begini. Ini kadang-kadang kalau kita jatuh, kita apa, ini bergerak sedikit, Pak. Jadi sasarannya sudah kurang tepat lagi. Dan ini pelurunya, Pak? Ini pelurunya jenis Slide and Better. Ini 9 kali 19. Ini adalah 9 mili kali 19. Ini yang bisa kita gunakan. Selain juga dari pindad, Pak. Kita juga punya pindad. Untuk senjata ini semua menggunakan kaliber 5,56. 5,56. Sedangkan yang ini digunakan untuk pistol. Oh, ini buat pistol ya? Ya. Yang ini pelurunya belum kelihatan. Nah, sementara yang di sana itu ada Steyr, Pak. Oh, ini dia ya? Ya, itu ada Steyr untuk sniper, Pak. Oh, itu sniper ya? Sniper dia punya ini, akurasi. Pak ya? Jadi pelurunya ya? Iya. Ini pelurunya 5,56 ya. Iya. Kemudian ini adalah jenis sniper ya. Ini efektif 800 meter masih oke. Paling jauh 1 kilo 200. 1 kilo masih bisa, 1,2 ya? Ya, tergantung masih efektif ya? kemampuan dia melihat dari telenya itu. Kalau jarak seperti ini berapa ya? 100 ini meter? 100, Pak. 100 gampang banget. 100 itu kita bisa nembak selongsong, Pak. Oh. Selongsong digantung bisa tembus dia. Bisa tembus ya? Bisa tembus. Luar biasa sekali. Ya. Nah, ini kawan-kawan Brimob ini sudah memiliki kemampuan sertifikasi dan sudah pernah tugas operasi, pasti bisa melakukan, Pak. Iya. Ini kekuatan kita, Pak. Jadi di Belitung ini di samping tugas kepolisian umum, Brimob ini cukup mengawal ini, Pak. Kali aja ada perampokan di laut, kali aja pembajakan dan sebagainya, mereka siap ditugaskan, Pak, selain Polair. Betul. Makasih banyak, Pak Anom. Sama-sama, Pak Wakil Bupati. Sebuah pengetahuan yang terbatas dan juga berharga bagi kita masyarakat Belitung dan juga Indonesia yang belum pernah ya mungkin memegang ini, mencoba ini. Nanti di Sport Tourism Anda bisa gabung dengan Perbakin ya. Oke. Baik. Sampai jumpa, Pak. Makasih banyak. Satu kena, luar biasa. 2 selesai. 3, 4, 5, 6. Mantap, bersih. Luar biasa ya, tuh sahabat impresi ya. Jadi beliau cepat sekali. Kalau kita pemula masih slow. Nah, Pak Kapolres mau nembak nih. Ini saya dipinjemin, jadi kita harus latihan yang banyak. Ini Sport Tourism, jadi sahabat impresi ya. Ini Sport Tourism. Jadi kemarin baru ada lomba tembak internasional di Belitung. Tapi sayangnya karena COVID banyak nggak bisa datang, hanya bisa di level nasional. Nah, sekarang kita latihan dulu dengan Pak Dirjen, Pak Direktur, Pak Kapolres, supaya nanti ketika Sport Tourism dibikin lagi, nembak kita siap gitu. Pakai kapok juga ya, Pak? Hah? Diajarin, Pak. Diajarin. Ternyata pistolnya Pak Kapolres enak banget, guys. Tuh, udah dipinjemin. Ikat pinggang yang keren. Ini senapan jenis apa, Pak Kapolres? Senjata? Juga nih. Pistol apa? Alien juga? Oh, alien juga ya? Ceko. Eropa. Ya. Pak Kapolres lagi persiapan untuk nembak seperti yang saya lakukan, tapi beliau ini memang ahlinya nih. Ya, presisi sekali tembakannya. Karena itu pistol milik beliau tuh. Jenis alien juga. Bikinan Ceko. Standby. Ya.
tembakannya selesai dengan sangat cepat. Tembak reaksi namanya di sahabat impresi ya. Jadi itulah sport tourism yang kita alami hari ini. Kalau Anda tertarik untuk ikut, ya silakan nanti bisa jadi anggota Perbakin ya. Nanti kita bisa latihan, banyak hal yang bisa kita alami bersama-sama, sesuatu yang baru. Tentunya ini semua untuk mendukung kepariwisataan di Pulau Belitung. Sampai jumpa, sahabat impresi. Jangan lupa kasih subscribe, like, dan komen untuk Impresi TV. Bye-bye. Ya, habis. Waduh, ke laut semua nih. Kiri aman. Kanan aman. Kena laut semua, Bang. Kena bukit lagi, kena laut saja. Wah, kemana nih? Aduh, Pak Kapolres saya nggak ada yang kena, Pak Kapolres. 12, 16, 17. Goyang-goyang ya. Goyang ya. Kira ditembak yang hitam. Hah? Ini nih ada nih, nggak ada, kosong bersih. Tuh, nembak yang mana tadi? Aku nembak ini, cuma nggak kena. Pak, saya yang menang Pak Dirjen. Ya, sip, Ya. mantap. Saya tetap bersih Pak maksudnya. Ramah lingkungan namanya, Pak. Ramah lingkungan. Bapak. Saya lihat hitung aja susah. Udah menang deh. 55 tambah 4 59 Tambah 10. tambah 10 siap izin Denwal 69 Ini yang bagus. berapa itu Pak?